Hai, shalom, shalom. Berjumpa lagi di acara Tetap Tersenyum. Mengapa kita tetap tersenyum? Alasannya cuma satu, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu tidak boleh seorang pun merasa sendirian. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik bagaimana setiap kita ini boleh belajar mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dan mendengar dengan sungguh-sungguh itu berbeda. Ya, mendengar, ada orang mendengar tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hidupnya tidak pernah berubah. Banyak orang mendengar firman Tuhan, banyak orang diajar oleh firman Tuhan, tetapi itu hanya berhenti cuman pada pengetahuan saja. Tetapi apa yang Tuhan inginkan adalah perubahan kehidupan kita yang berubah. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, mendengar dengan mendengar sungguh-sungguh itu jauh berbeda. Satu hari anak saya ketika masih kecil, ya, ketika habis berdoa dengan saya, dia biasanya mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Sekolah karena masih kecil, sekolahnya agak siang. Tapi kadang-kadang dia punya waktu sekitar setengah jam untuk lihat TV. Ya, ada acara yang namanya Dora, mungkin pada waktu itu dia suka sekali. Nah, satu saat ketika saya lihat, ketika dia asik nonton TV, saya lihat di jam, oh ini waktunya anak ini mandi. Ya, lalu saya bilang, lewat di depannya, bilang, Kenny waktunya mandi, ayo mandi. Oke, saya lewat lagi saudara. Ketika saya balik, anak saya masih melihat TV itu. Saya tidak percaya kalau anak saya tidak mendengar. Lalu saya tanya lagi, bilang lagi dengan dia, Kenny ayo mandi. Setelah saya lewat begitu, kembali lagi, ternyata dia masih di situ. Oh, ternyata dia masih nonton TV. Sampai akhirnya suara saya naikkan 1 oktav. Kenny ayo mandi. Nah begitu. Baru ketika dia dengar suara papanya agak meninggi, dia kaget. Lalu dia berubah, dia lari langsung ke kamar mandi, siap-siap mandi saudara. Nah, saya tidak percaya kalau 2 panggilan awal dia tidak mendengar. Jaraknya nggak sampai 1 meter. Ya, dia pasti mendengar. Tapi fokusnya tidak lagi kepada suara saya, tapi kepada TV yang lebih asik menurut dia. Nah, baru ketiga ketika suara saya lagi tinggi, lebih tinggi. Nah, dia baru kaget, dia baru mendengar, baru dia berubah. Jadi sebenarnya saudara, apa yang dikatakan mendengar dengan sungguh-sungguh itu beda. Banyak orang cuma mendengar tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hidupnya tidak berubah, tetap begitu-begitu aja. Tetapi kalau orang mendengar dengan sungguh-sungguh, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Sebab apa saudara? Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku. Saya ulangi lagi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Wow. Jadi ada berkatnya ketika Anda belajar mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan cara apa tadi? Hidup kita ini berubah, maka kata Alkitab, Anda dan saya adalah menjadi harta kesayangannya Tuhan. Kalau Anda dan saya adalah harta kesayangan Tuhan, pasti Tuhan menjaganya, pasti Tuhan memeliharanya. Karena apa? Kita ini punya kualitas. Kualitas kita apa? Perubahan hidup. Kualitas kita apa? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena itu ayo izinkan Tuhan berkata kepada Anda dan izinkan Anda juga mendengar perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dibarengi dengan apa? Sebuah perubahan hidup ke arah Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang dewasa. Jangan tinggal dalam dosa seperti kata firman Tuhan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan. Hari ini jangan keraskan hatimu. Mari kita menjadi orang yang mudah ditegur oleh Tuhan. Kita memiliki teachable heart. Hati yang mudah diajar. Saya percaya kalau Anda punya hati yang mudah diajar, maka kata Alkitab, Anda adalah harta kesayangannya Tuhan. Amin. Kalau itu biar hari ini saudara kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan Tuhan pasti memelihara kita dengan berkat mujizat dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara, mari kita akan berdoa. Jangan untuk setiap saudara-saudara yang hari-hari ini dalam persoalan, saya berdoa supaya Tuhan penghibur Anda, memberikan kekuatan dan tetap tersenyum menghadapi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang hari ini mendengarkan sharing sederhana ini.
Biar kami menjadi orang yang mudah diubahkan hati kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, tidak perlu Tuhan berkata 2-3 kali dalam hidup kami. Sekali saja Tuhan berbicara, ajari kami menjadi taat dan berubah. Sebab kami ingin sekali menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan kami dijaga, dipelihara. Salah satu kualitasnya adalah kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan hidup kami mengalami perubahan. Karena itu berkati umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami menjadi umat yang mendengar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekali itu terus menyampaikan berita firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Allah dengan sederhana buat saudara, supaya kita tetap menjadi orang yang tetap tersenyum menghadapi apapun. Karena itu jangan lupa untuk like, share, subscribe. Bagi saudara-saudara yang belum melakukannya, dan bisa tekan tombol untuk Anda, tombol loncengnya, supaya Anda juga tidak ketinggalan update dari acara-acara yang memberkati kita di YouTube GMS Kalimantan. Untuk itu sampai ketemu saudara depan jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Tengah, untuk kita bisa bersama-sama diajar oleh kebenaran firman Tuhan lewat acara Tetap Tersenyum. Tuhan berkati.